Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah subscribe channel ini, dan permohonan maaf saya yang sebesar-besarnya karena baru bisa mengupload video pada hari ini, sementara request dari teman-teman sudah sekitar 3-4 bulan yang lalu. Saya mohon maaf atas itu karena ada beberapa urusan yang harus saya kerjakan. Baiklah, di video ini kita akan membahas tentang materi-materi yang akan keluar nanti di SKB CPNS tahun 2020. Ini berdasarkan pengalaman saya di tahun 2019 mengikuti CPNS dan lanjut ke tahap SKB. Semoga teman-teman semua bisa masuk ke tahap SKB. Yang menonton video ini sudah bisa mengetahui hasil dari SKB sebelumnya dan lanjut ke tahap SKB. Oke, pertama-tama yang kita akan bahas yaitu ini di sini kita akan membahas materi tentang perawat yang mendaftar di puskesmas, khususnya perawat D3. Jadi D3 dan profesi keperawatan nurse itu materinya beda, soalnya juga yang akan keluar nanti berdasarkan informasi yang saya dapatkan berbeda juga. Jadi nanti ada beberapa video lagi yang akan saya upload. Teman-teman tetap stay di channel ini. Oke. Jadi saya langsung saja ya. Di sini saya punya catatan yang sudah saya share, saya cari tahu ke teman-teman yang sudah lulus CPNS dan di website BKN. Dan di sini saya akan membahas dulu terlebih dahulu yaitu materi-materi yang sempat saya ingat 1 tahun lalu mengikuti SKB perawat. Jadi yang pertama-tama kita dapatkan saat melaksanakan ujian SKB perawat itu, materinya adalah kesehatan secara umum. Misalnya teman-teman ambil catatan dulu. Yang pertama misalnya definisi sehat menurut undang-undang. Di sini ada definisi sehat menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Ya, itu yang keluar yang pertama. Saya bacakan ya. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik sehat fisik, mental, spiritual maupun sosial, yang memungkinkan seorang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Jadi itu definisi sehat menurut Undang-Undang 36 tahun 2009. Kalau teman-teman ingin penjelasan yang lebih spesifik lagi bisa mencari di Google dan mendownload undang-undang ini karena ada di Google. Kemudian yang kedua yaitu visi dan misi dari Kemenkes. Kalau dulu saya mengikuti CPNS tahun 2019 itu, di situ masih ada program yang namanya Nawacita Presiden, dan Kemenkes mengikuti itu, Nawacita dari Presiden Republik Indonesia. Namun sekarang sudah berubah, sudah menjadi visi dan misi dari Kemenkes tahun 2020 sampai 2024. Nah, ini yang terbaru ya teman-teman. Jadi teman-teman juga bisa mempelajari Nawacita yang sebelumnya itu, karena tidak menutup kemungkinan materi itu masih keluar di tahun ini. Kemudian yang ketiga adalah ini khususnya yang biasa yang keluar adalah yang mendaftar di puskesmas. Jadi ini ada desa siaga, ada puskesdes dan posyandu. Itu teman-teman juga wajib mempelajarinya. Jadi teman-teman bisa cari program-program tersebut di Google ya, karena tidak mungkin saya jelaskan sini satu persatu, terlalu panjang. Kemudian hak dan kewajiban pasien ini masuk di dalam undang-undang kesehatan kalau tidak salah. Teman-teman bisa cari juga itu hak dan kewajiban pasien di Undang-Undang BPJS juga ada. Kemudian yang kelima itu ada kekerasan pada anak. Di sini juga KPA ini wajib teman-teman cari tahu bagaimana prosedur programnya. Itu semua ada di Google, teman-teman bisa cari. Di sini saya hanya mempersingkat, mengambil pokok-pokok dari
pengalaman saya yang sebelumnya. Lanjut, yang keenam itu ada RPJMN yang 2019 kalau tidak salah, yang terbaru. Teman-teman juga bisa cari itu, cari di Google. Kemudian berikut ada di sini, ini adalah program-program yang ada di puskesmas, misalnya HIV, TBC, MERS, pneumonia, ISPA, stroke, jantung koroner, kanker pada pria dan wanita. Nah, ini teman-teman bisa dapatkan kalau penyakit-penyakit yang sebelumnya. Ini adalah PTM, penyakit tidak menular, dan ada juga penyakit menular. Kalau penyakit menular itu programnya sendiri-sendiri ya, seperti HIV, TBC itu programnya sendiri-sendiri. Tapi kalau PTM atau penyakit tidak menular itu programnya satu kali, itu PTM itu. Seperti hipertensi, diabetes, asam urat dan lain-lain itu masuk di PTM. Kemudian lanjut ke nomor 8, yaitu program imunisasi. Nah, imunisasi ini sangat penting teman-teman ketahui dan wajib teman-teman cari di Google nanti. Ada beberapa program itu dari imunisasi, ada beberapa tahap ya. Jadi tahap-tahap pemberian imunisasi itu teman-teman juga harus ketahui. Lanjut ke inisiasi menyusui dini. Nah, jadi kalau teman-teman semua mengambil formasi di puskesmas itu wajib mengetahui, walaupun ini adalah materi tentang kebidanan, tapi teman-teman juga wajib mencari tahu, misalnya inisiasi menyusui dini, ada KIA, kesehatan ibu dan anak, itu teman-teman juga harus mencari tahu, karena nanti yang mengambil formasi di puskesmas ini pasti akan keluar. Jadi lanjut juga, ini masuk ke lebih spesifiknya, itu nama-nama obat. Nama-nama obat itu ada antikonvulsan, ada antikoagulan. Itu teman-teman juga klasifikasi obat itu teman-teman juga cari tahu saja, tidak perlu terlalu banyak, karena kalau mencari tahu semua obat bukan bidang kita lagi ya, terlalu banyak itu obat-obat, sudah ada farmasi kan yang mengatur itu. Lanjut ke standar mutu pelayanan kesehatan. Nah, standar mutu pelayanan kesehatan ini biasanya di puskesmas itu ada diatur di dalam Permenkes tentang akreditasi puskesmas. Nah, teman-teman juga bisa buka di Permenkes akreditasi puskesmas itu, teman-teman juga bisa mencari tahu tentang informasinya, ada di situ semua. Kemudian tentang, jadi saya harap teman-teman mencatat ya apa yang saya katakan, karena kalau hanya didengarkan nanti teman-teman susah mencari di Google, karena ini adalah garis-garis besar yang saya paparkan di sini. Lanjut ke undang-undang tentang BPJS, teman-teman juga wajib di situ mengetahui, mencari tahunya. Undang-undang BPJS, alur pelayanan BPJS bagaimana dari puskesmas ke rumah sakit. Kemudian untuk program misalnya program Prolanis ya, itu juga masuk nanti, karena ini saya sangat mengingat betul ya, masih sangat mengingat betul soal-soal yang saya dapatkan tahun lalu, meskipun sudah lama, tapi saya mencatatnya di selesai ujian, saya langsung mencatat di buku ini. Jadi untuk teman-teman semua yang mengikuti, insya Allah nanti mengikuti ujian SKB, karena sekarang lagi pandemi corona, jadi mungkin tertunda, dan informasi yang saya dapatkan katanya akan ditunda sampai antara bulan Agustus atau September. Nanti saya akan mencari informasi lagi di website BKN. Jika ada informasi saya langsung share di channel YouTube ini. Jadi teman-teman jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi, supaya kalau ada informasi terbaru teman-teman juga tahu bagaimana informasi itu ya. Jadi untuk video kali ini mungkin cukup sampai di sini dulu.
Jadi saya harap teman-teman semua mencatat apa yang saya katakan tadi, karena ini berdasarkan pengalaman saya ya, pengalaman saya yang mengikuti CPNS, khususnya ke tahap SKB perawat. Saya sendiri mengambil di uh, apa, uh, uh, apa, di formasi di puskesmas. Jadi teman-teman, lebih spesifiknya yang saya katakan tadi mengenai program-program itu kebanyakan adalah soal-soal yang keluar untuk perawat yang mengambil formasi di puskesmas, karena berbeda tuh fungsi perawat yang ada di puskesmas dan di rumah sakit. Cuman yang sama di situ adalah materi tentang kesehatan secara umum. Jadi buat teman-teman juga jangan lupa mempelajari tentang Nawacita Presiden tahun 2018 kalau nggak salah. Dan Nawacita juga Kemenkes ada di situ mengikutinya. Jadi segitu dulu videonya. Semoga teman-teman semoga teman-teman senang dengan video saya ini, karena nantinya saya juga akan membahas tentang formasi perawat yang mengambil di rumah sakit, karena itu semua dari Permenpan. Nanti saya lanjut ke video berikutnya, yaitu di part 2. Jadi untuk video sekarang ini adalah perawat D3 yang mengambil di puskesmas, bukan cuma D3 dengan profesi nurse, karena di puskesmas itu bukan tupoksinya sama sih sebenarnya, adalah bagaimana teman-teman perawat yang ada di puskesmas paham akan program yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Oke. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa teman-teman subscribe channel ini, share ke teman-teman lain supaya teman-teman lain juga mendapatkan manfaat dari video ini. Oke. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.